Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan kepada kita untuk melaksanakan Zoom meeting pada hari ini. Yang terhormat Bapak Fahrul Rozi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Dasar Pendidikan Sekolah Dasar, serta yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membahas materi mengenai pengertian belajar dan pembelajaran dengan saya sendiri, Rahmasari Dewi, sebagai moderator dan notulen. Adapun pemateri 1 yaitu Konita Mujahidah, pemateri 2 yaitu Putri Bunga Dewi Purba, pemateri 3 yaitu Roma Wahyu Dwijaya. Selanjutnya, penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Konita Mujahidah. Kepada Konita dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berkesempatan untuk menyampaikan materi. Nah, selanjutnya itu materi hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu hakikat belajar. Apa sih hakikat belajar itu? Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi atau komunikasi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu seseorang. Dengan interaksi individu diarahkan untuk mendapatkan pengalaman melalui proses melihat, mendengar, mengamati, dan memahami sesuatu. Nah, belajar merupakan suatu aktivitas yang disengaja dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan peningkatan kemampuan individu. Karena dengan belajar, seorang individu akan mengalami perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang tidak mengalami menjadi mengalami, dan merasakan sesuatu yang berbeda. Jadi, belajar adalah sebagai suatu perubahan pada diri individu yang disebabkan oleh pengalaman, perubahan yang terjadi pada diri seseorang banyak sekali, baik sifat maupun jenisnya. Nah, karena itu, sudah tentu setiap perubahan dalam diri seseorang merupakan perubahan hasil belajar. Dari pengertian tersebut, terdapat 3 unsur dalam belajar, yaitu yang pertama, itu belajar terjadi karena adanya proses. Nah, belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir dan merasakan. Seorang individu dikatakan belajar apabila pikiran dan perasaannya aktif. Aktivitas pikiran dan perasaan itu sendiri tidak dapat diamati orang lain, akan tetapi dirasakan oleh yang bersangkutan sendiri. Nah, seorang pendidik tidak dapat melihat aktivitas pikiran dan perasaan peserta didik. Seorang pendidik dapat melihat aktivitas atau kegiatan yang dilakukan peserta didik seperti bertanya, menanggapi, menjawab pertanyaan, berdiskusi, melaporkan hasil kerja, membuat rangkuman, dan membuat rangkuman adalah gejala-gejala yang dapat dilakukan oleh peserta didik dari aktivitas mental dan emosional peserta didik. Yang kedua itu ada belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Nah, ciri-ciri perubahan perilakunya apa aja? Yang pertama itu ada perubahan yang disadari dan disengaja. Yang kedua itu perubahan yang berkesinambungan. Nah, yang ketiga itu perubahan yang fungsional. Yang keempat, perubahan yang bersifat positif. Yang kelima, perubahan yang bersifat aktif. Yang keenam, perubahan yang bersifat permanen. Yang ketujuh itu perubahan yang bertujuan dan terarah. Yang terakhir, perubahan perilaku secara keseluruhan. Nah, yang C ini hasil belajar diperoleh oleh pengalaman. Belajar dapat dilakukan melalui pengalaman langsung maupun pengalaman tidak langsung. Peserta didik yang melakukan eksperimen adalah contoh belajar dengan pengalaman langsung, sedangkan peserta didik yang belajar dengan mendengarkan penjelasan guru atau membaca buku adalah contoh belajar melalui pengalaman tidak langsung. Baik, selanjutnya hakikat pembelajaran. Nah, pengertian pembelajaran
secara umum istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri seseorang. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Adapun maksud dengan proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Nah, pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, dan tugas guru atau pendidik adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, yang B itu ada komponen pembelajaran. Nah, di komponen pembelajarannya itu ada 4 komponen. Yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada dasarnya merupakan harapan, yaitu apa yang diharapkan dari peserta didik sebagai hasil dari belajar. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Nah, yang kedua itu materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada dasarnya merupakan isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Isi dari proses pembelajaran tercermin dalam materi pembelajaran yang dipelajari oleh siswa. Materi pembelajaran berada dalam ruang lingkup isi kurikulum. Karena itu, pemilihan materi pembelajaran tentu saja harus sejalan dengan ukuran-ukuran yang digunakan untuk memilih isi kurikulum bidang studi yang bersangkutan. Nah, yang ketiga itu ada metode pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan siswa dan guru dengan menggunakan berbagai sumber belajar baik dalam situasi kelas maupun di luar kelas. Nah, yang yang keempat, yang terakhir itu lingkungan tempat belajar. Lingkungan tempat belajar adalah segala situasi yang ada di sekitar siswa saat proses pembelajaran. Jadi, lingkungan fisik tempat belajar adalah segala sesuatu dalam bentuk fisik yang ada di sekitar siswa saat proses pembelajaran. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Materi 2 akan disampaikan oleh Putri Bunga Debbie Purba. Kepada Putri Bunga dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, ada prinsip belajar, ada kesiapan. Nah, proses belajar dipengaruhi oleh kesiapan siswa. Yang dimaksud di sini adalah kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua, ada prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi ini adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga, ada prinsip persepsi dan keaktifan. Prinsip persepsi ini seorang cenderung untuk percaya suatu dengan bagaimana memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu ini melihat dunia dengan cara yang berbeda. Nah, persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Kalau keaktifan tadi, dalam belajar ini siswa harus diusahakan berpartisipasi aktif, meningkatkan minat, dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Selanjutnya adalah prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan harus tergambar dengan jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar saat proses terjadi. Tujuan ini sasaran khusus yang dikehendaki dan dicapai seorang.
Selanjutnya, kalau keterlibatan langsung adalah akan menyebabkan siswa memperoleh pengalaman. Selanjutnya ada prinsip perbedaan individual. Tentu proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas, dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar pada setiap siswa. Selanjutnya ada prinsip belajar kognitif. Maksudnya adalah melibatkan proses pengenalan dan penemuan belajar kognitif, mencakup asosiasi antara unsur keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya, membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, menilai, dan berimajinasi. Yang ketujuh, ada prinsip belajar afektif. Nah, prinsip ini itu seorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai-nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Yang kedelapan, ada belajar psikomotor. Maksudnya, proses belajar psikomotor individu menemukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh Roma Wahyu Wijaya. Pada Roma Wahyu dipersilahkan. Selanjutnya yaitu faktor yang menimbulkan masalah dalam belajar dan pembelajaran. Di sini terdapat dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal terbagi atas 8. Yang pertama yaitu ciri khas ataupun karakteristik siswa. Dapat dilihat dari kesediaan siswa untuk mencatat pelajaran, mempersiapkan buku, alat-alat tulis, atau hal-hal yang diperlukan. Namun, bila mana siswa tidak memiliki alat-alat atau hal-hal yang diperlukan, maka siswa tersebut cenderung mengabaikan kesiapan untuk belajar. Kemudian yang kedua yaitu sikap terhadap belajar. Sikap siswa dalam proses belajar, terutama memulai kegiatan belajar, merupakan bagian penting untuk diperhatikan, karena aktivitas belajar siswa banyak ditentukan oleh sikap siswa ketika akan memulai kegiatan belajar. Namun, bila lebih dominan sikap menolak sebelum belajar, maka siswa cenderung kurang memperhatikan atau mengikuti kegiatan belajar. Kemudian yang ketiga, yaitu motivasi belajar. Dalam aktivitas belajar, motivasi individu dimanifestasikan dalam bentuk ketahanan atau ketekunan dalam belajar, kesungguhan dalam menyimak, mengerjakan tugas-tugas, dan sebagainya. Umumnya kurang mampu untuk belajar lebih lama karena kurangnya kesungguhan di dalam mengerjakan tugas. Oleh karena itu, rendahnya motivasi merupakan masalah dalam belajar yang memberikan dampak bagi ketercapaiannya hasil belajar yang diharapkan. Kemudian yang keempat, yaitu konsentrasi belajar. Kesulitan berkonsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar yang dihadapi siswa. Oleh karena itu, akan menjadi kendala di dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan. Untuk membantu siswa agar dapat berkonsentrasi dalam belajar, tentu memerlukan waktu yang cukup lama, di samping menuntut ketelenan guru. Kemudian yang kelima, ada mengolah bahan ajar. Siswa mengalami kesulitan di dalam mengolah bahan ajar, maka berarti ada kendala pembelajaran yang dihadapi siswa yang membutuhkan bantuan guru. Bantuan guru tersebut hendaknya dapat mendorong siswa agar memiliki kemampuan sendiri untuk terus mengelola bahan ajar. Karena konstruksi belajar merupakan suatu proses yang berlangsung secara dinamis. Kemudian yang keenam, ada menggali hasil belajar. Bagi guru dan siswa sangat penting untuk memperhatikan proses penerimaan pesan dengan sebaik-baiknya, terutama melalui pemusatan pemerhatian secara optimal. Guru hendaknya berupaya mengaktifkan siswa melalui pemberian tugas, latihan, agar siswa mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola pesan-pesan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, yaitu rasa percaya diri.
Salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran adalah rasa percaya diri. Rasa percaya diri umumnya muncul ketika seseorang akan melakukan atau terlibat di dalam suatu aktivitas tertentu, di mana pikirannya terarah untuk mencapai suatu hasil yang diinginkannya. Kemudian yang kedelapan yaitu kebiasaan belajar. Ini adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama, sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukan. Ada beberapa bentuk kebiasaan belajar yang sering dijumpai. A. Belajar tidak teratur. B. Daya tahan rendah. C. Belajar hanya menjelang ulangan atau ujian. D. Tidak memiliki catatan yang lengkap. E. Sering datang terlambat. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama yaitu meliputi faktor guru. Guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga mendorong para siswa untuk belajar secara bebas dalam batas-batas yang ditentukan sebagai anggota kelompok. Faktor yang kedua yaitu lingkungan sosial atau teman sebaya. Lingkungan sosial dapat memberi dampak positif dan negatif terhadap siswa. Contoh seorang siswa yang bernama Rudi, yang terpengaruh teman sebayanya dengan kebiasaan rekan-rekannya yang baik, maka akan berdampak positif, maupun sebaliknya. Faktor yang ketiga yaitu kurikulum sekolah. Kurikulum merupakan panduan yang dijadikan guru sebagai rangka atau acuan untuk mengembangkan proses pembelajaran. Seluruh aktivitas pembelajaran, maka dipastikan kurikulum tidak akan mampu memenuhi tuntutan perubahan, di mana perubahan kurikulum pada sisi lain juga menimbulkan masalah, yaitu A. Tujuan yang akan dicapai berubah, B. Isi pendidikan berubah, C. Kegiatan belajar mengajar berubah, D. Evaluasi belajar. Kemudian faktor yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran berdampak pada terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif. Terjadinya kemudahan bagi siswa untuk mendapatkan informasi dan sumber belajar yang pada gilirannya dapat mendorong berkembangnya motivasi untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Oleh karena itu, sarana dan prasarana menjadi bagian yang penting untuk tercapainya upaya mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang diharapkan. Sekian saja, saya kembalikan kepada moderator. Dan yang terakhir, penutupan. Sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi pada hari ini. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu seseorang. Dengan berinteraksi, individu diarahkan untuk mendapatkan pengalaman melalui proses melihat, mendengar, mengamati, dan memahami sesuatu. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi kita didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tugas guru atau pendidik adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Sekian pembahasan mengenai materi belajar dan pembelajaran. Kiranya pembahasan ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.